Kalau kamu sering nonton video kehidupan warga desa, budaya Sunda, atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jawa Barat, kemungkinan besar kamu juga pernah melihat Deddy Mulyadi dengan konten-kontennya tentang kegiatan beliau sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi, siapa Deddy Mulyadi dan bagaimana komunikasi massa yang efektif ala Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi atau yang akrab disebut dengan KDM adalah Gubernur Jawa Barat yang aktif bermedia sosial. Beliau mengupload video pertamanya pada 17 November 2017 di channel YouTube-nya bernama Kang Deddy Mulyadi Channel. Dengan seiring berjalannya waktu, hingga saat ini Juni 2025, beliau telah memiliki lebih dari 7 juta subscriber. Pria yang lahir pada 11 April 1971 itu mengawali karir politiknya pada tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Dilanjut pada tahun 2003 ia terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta yang kemudian menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode pada tahun 2008 hingga 2018. Pada tahun 2019 Deddy Mulyadi menjadi anggota DPR RI. Sampai 2023 ia bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024. Jika dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta, sekarang ia dikenal juga sebagai YouTuber dan politisi yang dekat dengan rakyat lewat konten humanisnya. Dalam era komunikasi digital, media sosial telah menjadi alat utama untuk membangun persepsi publik dan membangun citra diri. Salah satu tokoh yang sangat mahir memanfaatkan media sosial adalah Deddy Mulyadi. Ia aktif membagikan beragam konten yang menggambarkan kedekatannya dengan masyarakat kecil, kecintanya terhadap budaya lokal, serta komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena ini dapat dikaji melalui 3 teori besar dalam komunikasi massa, yakni User Gratification Theory, Framing Theory, dan Agenda Setting Theory. Melalui lensa User and Gratification Theory, masyarakat mengonsumsi konten Deddy Mulyadi untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, identitas budaya, dan keterhubungan sosial. Kontennya yang humoris dan penuh nilai lokal memberikan pengalaman emosional yang membuat audiens itu merasa dekat dan terlibat. Dari sudut pandang framing teori, Deddy Mulyadi membungkus dirinya sebagai pemimpin yang merakyat dan sederhana. Ia menghindari narasi politik elitis dan lebih menonjolkan interaksi langsung dengan masyarakat kecil, sehingga membentuk citra positif dan autentik. Kemudian, melalui agenda setting teori, kita bisa melihat bagaimana seorang Deddy Mulyadi menetapkan isu-isu yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh publik. Atau wacana nasional yang rumit, ia justru mengangkat persoalan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat kecil. Kemiskinan, kesenjangan sosial, krisis budaya lokal, hingga pentingnya gotong royong. Dengan terus menyoroti tema-tema seperti ini dalam kontennya, Deddy Mulyadi mengarahkan perhatian publik terhadap persoalan-persoalan tersebut. Ia berhasil menjadikan isu-isu kemanusiaan sebagai agenda yang patut diperhatikan, bahkan dalam ruang politik yang kerap didominasi oleh isu politik elitis. Ketiga teori ini menunjukkan bahwa konten Deddy Mulyadi itu bukan sekedar hiburan, melainkan juga alat komunikasi strategis untuk membangun citra dan menyampaikan nilai, juga mempengaruhi cara publik untuk berpikir. Ini bukan berbicara tentang politik, tetapi membangun kepercayaan publik melalui aksi nyata. Ini adalah bentuk komunikasi politik yang sangat personal dan persuasif. Dengan jutaan view dan ribuan komentar, pesan Deddy Mulyadi tersebar luas. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam komunikasi masa modern.
konten Deddy Mulyadi membuktikan bahwa komunikasi masa saat ini bukan tentang siapa yang punya media, tapi tentang siapa yang dapat menyentuh hati masyarakat. Jadi, apa pendapatmu tentang komunikasi Deddy Mulyadi? Taktik politik atau bentuk empati yang tulus? Tulis di kolom komentar.